Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Di mana studi kelayakan bisnis itu penting kita pelajari untuk meningkatkan wawasan serta keilmuan kita. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai program bantuan pembelajaran daring kolaboratif PDK tahun 2023. Di mana pertemuan satu itu akan membahas mengenai ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Nah, di dalam ruang lingkup studi kelayakan bisnis itu terdiri dari namanya investasi, kemudian ada studi kelayakan bisnis, dan outputnya adalah profitabilitas atau keuntungan. Nah, investasi sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah real investasi, yang kedua adalah financial investasi. Untuk mencapai studi kelayakan bisnis, itu perlu adanya jalan yang berliku. Di mana jalan yang berliku ini adalah ketidakpastian, kendala, kegagalan terhadap apa? Terhadap ekonomi, hukum, politik, sosial, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Jika suatu negara mengalami kendala atau kegagalan atau ketidakpastian, salah satu unsur dari yang tadi saya sebutkan tentang ekonomi, hukum, politik, sosial, maka dipastikan perkembangan suatu negara tersebut mencapai keterlambatan. Sektor UKM tidak berjalan, ekonominya terhambat, investasinya terhambat dan tersendat, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan iklim ekonomi yang tidak baik, iklim ekonomi yang tidak sehat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi intinya. Teman-teman perlu diketahui tentang studi kelayakan bisnis itu harus benar-benar kita pahami secara detail, secara baik, dan harus benar-benar bisa dijalankan sebaik mungkin. Karena apa? Karena semua itu untuk mencapai profitabilitas yang baik yang dapat menguntungkan seorang pelaku bisnis atau UMKM itu sendiri. Di sini ada namanya pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Jadi sangat penting sekali adanya studi kelayakan bisnis ini untuk mengukur seberapa jauh produk kita atau jasa kita bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua adalah mempelajari secara mendalam, artinya meneliti secara sungguh-sungguh dan dianalisis dengan metode tertentu. Yang selanjutnya kelayakan, artinya penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya adalah bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis artinya usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itulah sepintas mengenai pengertian dan makna dari studi kelayakan bisnis. Lalu pengertian studi kelayakan bisnis secara umum yaitu penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian. Studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan dijalankan. Sangat jelas ya teman-teman. Jadi ketika misalnya kita
merintis suatu usaha, mendirikan bisnis atau UMKM, perlu ada tolak ukur pencapaian dari berbagai macam aspek yang harus benar-benar matang sehingga usaha tersebut atau UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, di mana ada namanya data dan informasi yang tidak lengkap. Jelas teman-teman ya. Yang kedua, tidak teliti. Pasti ini akan mengurangi keuntungan karena dengan tidak teliti, baik dari segi aspek pasarnya, finansialnya, manajemen keuangannya, serta SDM-nya, maka akan mengurangi keuntungan dan akan menjadikan suatu kerugian bagi perusahaan. Yang kedua adalah salah perhitungan. Ini juga sama teman-teman ya. Jadi benar-benar harus diriset dulu by data yang tersebar di lingkungan masyarakat. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang salah jelas kalau misalnya seseorang itu mengerjakan tidak sesuai dengan tupoksi job desk-nya, maka pasti akan gagal dan akan mengalami keterhambatan. Yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan unsur sengaja. Ini hal-hal yang notabene itu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Karena dalam suatu usaha itu memang ada unsur-unsur yang disengaja, baik orang yang tidak suka atau pesaing dan sebagainya, atau misalnya lingkungan internal itu sendiri sehingga usaha bisnis atau UMKM ini tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis diantaranya kelengkapan dan keakuratan data informasi yang sudah diperoleh harus benar-benar valid ya. Kemudian tenaga ahli dalam tim studi kelayakan bisnis itu harus tangguh dan kuat. Kemudian penentuan metode dan alat ukur yang tepat. Kemudian loyalitas tim suatu kelayakan bisnis harus benar-benar didapatkan. Karena memang dalam merancang suatu bisnis atau usaha itu harus bekerja sama di masing-masing divisi atau kerja kelompok atau kerja secara organisasi yang menyatukan serta memperoleh keuntungan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya sehingga dapat dirasakan oleh elemen generasi karyawan yang ada di dalam suatu bisnis tersebut atau tenaga kerja. Kemudian gagalnya rencana usaha itu bisa dipastikan karena pasar yang tidak jelas. Yang kedua adalah prioritas usaha tidak jelas. Yang ketiga menunda langkah-langkah penting. Kemudian tujuan atau sasaran tidak jelas. Kemudian tidak menunjukkan kompetensi serta takut resiko. Ini juga akan mempengaruhi suatu usaha sehingga usaha itu akan gagal karena memang ada unsur-unsur yang sudah disebutkan seperti pasar tidak jelas sampai ke takut resiko. Itu teman-teman ya, analisa yang harus kita pelajari. Kemudian manfaat bisnis, apa yang bisa didapatkan dalam mempelajari studi kelayakan bisnis? Salah satunya adalah jelas memperoleh keuntungan. Semakin bisnis itu tumbuh besar, digemari masyarakat, masyarakat suka terhadap bisnis kita, maka bisa dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Jelas, jika suatu usaha atau bisnis berjalan di suatu lingkungan masyarakat, ekosistemnya itu akan berjalan dengan baik, termasuk penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi. Jelas banget teman-teman ya, kalau misalnya kita berbicara sektor makro dan mikronya itu pasti akan didapatkan manfaat nilai-nilai ekonomi yang cukup luas. Kemudian yang keempat adalah tersedia sarana dan prasarana. Kemudian membuka solusi. Keenam adalah yang terakhir meningkatkan dan membantu pemerataan pembangunan. Dengan adanya bisnis di berbagai sektor lini, maka akan dipastikan ekosistem di suatu masyarakat tersebut segmentasinya itu pasti akan berkembang
dari segmentasi yang terendah sampai segmentasi yang cakupannya itu lebih luas. Selanjutnya tujuan studi kelayakan bisnis. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena ini semua menyangkut ke dalam lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Ini semua tidak terlepas dari kelima sektor ini, karena lembaga-lembaga tersebut penting banget dalam menentukan tujuan studi kelayakan bisnis. Di mana lembaga-lembaga ini adalah ada lembaga pemilik usaha itu sendiri, yang kedua kreditor, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat luas, dan yang kelima adalah manajemen. Jika suatu studi kelayakan bisnis ini sudah memiliki kelima faktor ini, maka dipastikan studi kelayakan bisnisnya akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah aspek penilaian studi kelayakan bisnis, di mana teman-teman perlu diperhatikan bahwa yang namanya aspek penilaian itu harus dilihat dari berbagai macam unsur. Salah satunya adalah pasar konsumen dan produsen, kemudian pemasaran, kemudian teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, politik ekonomi dan sosial, lingkungan industri, yuridis atau legal, serta lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah resiko bisnis. Ini menghasilkan satu hasil, yaitu hasil studi yang disebut dengan studi kelayakan bisnis yang akan nantinya diperoleh oleh pelaku usaha atau pelaku ekonomi. Selanjutnya aspek pasar itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah berapa besar dan luas pasar yang mau ditargetkan menjadi pangsa pasar. Yang kedua adalah mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya pertumbuhan permintaan, trend and proyeksi. Yang selanjutnya persaingan antar produsen. Yang selanjutnya adalah ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, serta sumber daya alam. Nah, kemudian ada aspek pemasaran. Berapa kapasitas yang mau diambil gitu ya. Targetnya seperti apa? Kemudian di sini ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen juga menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Kemudian ada yang namanya strategi kebijakan, kemudian program pemasarannya seperti apa. Selanjutnya saluran pemasaran, yaitu terdiri dari 4P. Yang pertama adalah produk, harga, tempat, dan promosinya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat aspek teknik dan teknologi itu terdiri dari beberapa unsur juga. Salah satunya adalah pemilihan strategi produksi, kemudian pemilihan dan perencanaan yang akan diproduksi, kemudian rencana kualitas, kemudian pemilihan teknologi, kemudian rencana kapasitas produksi, kemudian manajemen persediaan, jenis teknologi, pengawasan kualitas produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, serta perkembangan teknologi itu sendiri seperti apa. Nah, aspek sumber daya manusia itu terdiri dari berbagai macam aspek. Yang pertama adalah aspek perencanaan SDM itu sendiri. Yang kedua, analisa pekerjaan. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, prestasi kerja. Yang keenam, keahlian yang disyaratkan. Yang ketujuh, pola gaji atau upah kompensasi. Yang kedelapan, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kesembilan adalah pemberhentian. Ini sangat penting sekali diperhatikan dalam aspek sumber daya manusia. Kemudian aspek manajemen terdiri dari bentuk badan usaha. Badan usaha itu ada badan usaha perseorangan, ada badan usaha komanditer, ada badan usaha BUMN, BUMD, kemudian perseroan, dan sebagainya.
Kemudian ada rencana kerjanya seperti apa, job desk-nya seperti apa, tupoksinya seperti apa di masing-masing divisi. Itu semua harus berjalan. Karena memang kalau tidak berjalan suatu rencana kerja, maka tidak berjalan juga suatu ekosistem kerjanya itu seperti apa. Kemudian ada namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu memperjelas job desk seseorang dalam bekerja. Selanjutnya adalah koordinasi, implementasi, dan controlling itu sangat penting banget untuk diperhatikan. Nah, aspek keuangan yang perlu kita ketahui adalah jumlah dana yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu usaha itu berapa, dan input yang akan dimasukkan itu berapa, kemudian output yang diterima itu berapa. Maka harus diperhatikan juga bagaimana cara mengelola jumlah dana yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian struktur pembayaran atau sumbernya, kemudian pemilihan investasi. Nah, pemilihan investasi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah investasi secara beli, yang kedua secara sewa, yang ketiga adalah secara kerjasama. Kemudian di sini adalah yang keempat, kita belajar juga mengenai IRR, NPV, dan lain sebagainya. Itu di aspek keuangan. Aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Di sini ada berbagai macam aspek. Salah satunya adalah aspek sistem nilai. Yang selanjutnya lingkungan hidup. Perlu ini diperhatikan karena suatu bisnis yang baik, UMKM yang baik, usaha yang baik, perusahaan yang baik itu biasanya memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tidak ada yang dirugikan baik dari segi lingkungan maupun segi kehidupan bermasyarakatnya. Selanjutnya di sini ada tujuan akhir studi kelayakan bisnis. Yang intinya salah satunya adalah menilai apakah sesuatu dapat dikerjakan feasible atau tidak dari berbagai aspek dan kepentingan. Tentu, apakah studi ini bisa dilaksanakan atau tidak, diterapkan atau tidak di dalam suatu bisnis atau usaha. Kemudian hal ini tergantung dari pola pikir pembuat atau pelaku usaha itu sendiri. Melangkah kepada optimis atau tidak usaha ini dilakukan, kemudian keberpihakannya seperti apa, lanjut tekanan politisnya apakah ada atau tidak, kemudian educational backgroundnya seperti apa, kemudian ke uh, working experience-nya apakah didapat atau tidak, itu yang paling penting. Selanjutnya tujuan akhir studi kelayakan bisnis adalah yakinlah kita bahwa usaha dapat dilakukan teman-teman ya. Kemudian yakinkan diri kita sendiri bahwa usaha kita layak untuk dikerjakan. Itu tujuan akhir dari studi kelayakan bisnis. Contoh kasusnya di sini salah satunya adalah sistem franchise KFC, di mana memang dalam mendirikan suatu franchise KFC ini kita harus memperhatikan 4P juga teman-teman ya. Mulai dari tempatnya seperti apa, apakah tempatnya strategis, ataukah sepi, ataukah tidak ada yang peminat konsumennya banyak, golongan segmentasi golongan menengah ke atasnya apakah ada, menengah ke bawahnya apakah ada, terus kesanggupan pembelinya seperti apa, daya belinya seperti apa, ini harus diperhatikan, rasanya seperti apa, culture dan budaya di lingkungan itu seperti apa, itu semua harus diperhatikan teman-teman. Nah lanjut, di sini ada yang namanya tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis, di mana terdiri dari penemu ide bisnis, melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan, mengumpulkan data, analisis dan interpretasi data, menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, serta pelaksanaan bisnis. Itu tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, di sini ada yang namanya dalam menentukan studi kelayakan bisnis itu kita harus
menemukan ide bisnis. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Ya, itu teman-teman. Yang kedua adalah tahapan penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Salah satunya adalah mengolah data dengan akurat ya teman-teman. Tidak boleh asal-asalan. Selanjutnya tahapan evaluasi. Jelas dalam mendirikan suatu bisnis atau usaha itu perlu adanya evaluasi baik dari kinerja berbagai aspek ya teman-teman yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya adalah tahapan pengurutan usulan yang layak. Itu juga penting sekali dipelajari teman-teman. Kemudian yang kelima tahapan rencana pelaksanaan seperti apa. Yang keenam tahapan pelaksanaan yang realisasi pembangunannya itu seperti apa. Itu juga perlu diperhatikan. Itu saja teman-teman dalam pengenalan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Dari saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.